Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini Sabtu 6 November 2021 dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Rut pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sukacita selalu menjadi milik kami ya Tuhan, ketika kami hidup di dalam Tuhan. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memaknai firman-Mu dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18 berbunyi, Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas, yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu, pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku, Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi
Walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi, jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan Pelindung yang Tepat. Pelindung yang tepat. Memulai renungan ini, 2 pertanyaan penting. Yang pertama, apakah kita pernah menjadi pelindung bagi orang lain? Dan pertanyaan yang kedua, apakah kita pernah meminta perlindungan kepada orang lain? Pembacaan ini bercerita tentang kisah Naomi, Rut, dan Boas. Naomi adalah mertua Rut. Pada awalnya, Rut menikah dengan putra Naomi dan Elimelek, yaitu Mahlon. Rut pasal 1 ayat 4. Tetapi kemudian matilah Elimelek, Rut pasal 1 ayat 3, dan Mahlon anak Naomi atau suami Rut pun meninggal, Rut pasal 1 ayat 5. Jadi, Rut dan Naomi mertuanya sama-sama sudah ditinggal mati oleh suami. Ayat 4 bacaan ini bercerita, Naomi memberi petunjuk kepada Rut menantunya, supaya Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari, jika Boas tertidur. Yang harus dilakukan Rut yakni menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Adapun tindakan Rut ini dapat dilihat sebagai tindakan simbolik untuk meminta perlindungan kepada Boas dan bukanlah tindakan yang kurang pantas. Dalam hal ini, Boas pun memberikan reaksi yang sangat baik, respon yang sangat positif terhadap perbuatan Rut. Ayat 10 sampai ayat 14 bacaan kita. Termasuk pada ungkapan hati Rut kepada Boas yang meminta Boas untuk menjadi pelindung bagi dirinya. Ayat 9 bacaan kita. Namun pun demikian, Boas tidak serta-merta mengikuti keinginan hati atau hasrat untuk menjadikan Rut sebagai istrinya. Bagi Boas, dalam kasus ini sangat penting untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan aturan yang berlaku pada masa itu. Bahkan sangat penting melibatkan Tuhan dan tunduk pada hukum Tuhan sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut adat istiadat Yahudi,
Jika ada seorang laki-laki yang telah meninggal, maka istri yang ditinggalkan itu harus menikah dengan saudara laki-laki dari kalangan suaminya. Sehingga petunjuk Naomi kepada Rut untuk pergi ke tempat pengirikan milik Boas adalah tindakan atau rencana yang baik agar ada orang yang menjadi pelindung bagi Rut. Demikian halnya dengan tindakan Boas menebus Rut. Dalam Imamat pasal 25 ayat 39 sampai 43 dikatakan, Allah memerintahkan prinsip penebusan kepada umat Israel agar orang Israel yang miskin tidak menjual keluarganya atau tanahnya kepada orang asing. Peraturan tersebut dibuat supaya ada dari sana keluarga yang menjadi penolong, dalam arti mau menebus dan bisa memilikinya. Hal ini dapat kita lihat dan kaitkan bahwa tindakan Allah dalam Perjanjian Baru tentang penebusan, menebus manusia dari keterpurukan dan dosa melalui Yesus Kristus, pun untuk mengangkat manusia dari dosa dan kebinasaan. Seperti Boas yang menebus Rut dari keterpurukan dan kemiskinan. Dengan kasih-Nya, Allah di dalam Yesus Kristus rela berkorban bagi semua manusia untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa dan kuasa maut. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjadi pelindung untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan. Seperti Allah yang menolong kita dan menebus kita, kita pun melakukan itu dalam seluruh kehidupan kita sebagai wujud kasih kita kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan pada saat ini ya Tuhan. Tentu firman Tuhan akan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan, agar hidup kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam berbagai tanggung jawab dan peran kami masing-masing, baik kami sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, sebagai pensiunan, sebagai supir, sebagai usahawan, sebagai karyawan, atau apapun itu ya Tuhan. Kiranya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan senantiasa menyendengkan telinga terhadap seruan dan permohonan kami. Walau kami sadar ya Tuhan, siapalah kami di hadapan-Mu. Jika kami masih ada pada saat ini, sebagaimana kami ada, semua itu semata-mata hanyalah karena pimpinan dan anugerah dari Tuhan. Karena itu, ajari kami ya Tuhan untuk selalu bergantung kepada-Mu, mengandalkan-Mu dalam seluruh perkara kehidupan kami. Kasihi kami dan topang kami. Biarlah seluruh kehidupan kami senantiasa mensyukuri kasih setia-Mu, apapun adanya hidup kami. Meski kesehatan kami terganggu, atau duka cita menghampiri kami, atau ada beban-beban kehidupan yang membelenggu kami, tetapi dalam iman kami percaya ya Tuhan, tak ada sesuatu apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kasih-Mu dalam seluruh hidup kami. Itulah kekuatan kami dan keyakinan kami. Kasihi kami Tuhan, dan biarlah pimpinan-Mu terus terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara.
tetap setia melakukan protokol kesehatan, selalu percaya Tuhan Yesus menyertai kita.